Jadi intinya yang pertama, untuk slide ini, teman-teman harus kenal bahwa ada simbol variabel. Itu definisikan dulu. Jadi ke depan, dalam aplikasi di statistik, dalam aplikasi di peluang, dalam aplikasi di aktuaria, bahwa variabel itu harus punya makna. Dia menyatakan apa? Dia menggambarkan apa? Dia peristiwa apa? Nah, baru nanti fungsi tadi menyatakan apa? Dia sebuah pola. Dia sebuah model. Dia sebuah gambaran daripada bentuk penyebaran nilai-nilai data. Dan fungsi tadi saya namakan densitas, kalau nilai X-nya kontinu, saya namakan fungsi peluang kalau X-nya discrete. Nah, ini salah yang pernah kita bahas minggu lalu. Jadi, bahwa suatu mass function, jadi ini tuh boleh saya tuliskan juga seperti ini. Ini sama saja, tapi ke depan nanti kalau mass function, kadang tuliskan seperti ini nanti. Bukan F, tapi P. Tapi kalau untuk ini, densitas, kita gunakan F. Itu hanya penyimbolan daripada ciri di probabilitas. Tapi secara fungsi matematis, ini sama-sama fx juga. Sama-sama model juga. Nah, yang menarik adalah bahwa suatu fungsi dinamakan fungsi peluang jika jumlah daripada semua nilai peluang itu sama dengan 1. Jadi nanti saya jumlahkan semua fx-nya, ini harus sama dengan 1. Sedangkan kalau dia fungsi densitas, di mana tadi fungsinya nilai x-nya kontinu, maka kalau saya integralkan, maka dia sama dengan 1. Itu basic pertama untuk mengatakan apakah suatu fungsi adalah fungsi peluang, apakah suatu fungsi adalah fungsi densitas, atau bahasa umumnya, apakah suatu fungsi kepadatan peluang. Jadi beda ya, ada fungsi peluang, ada fungsi kepadatan peluang. Kalau bicara fungsi kepadatan peluang di bawah, itu saya boleh nanti bicara densitas, saya boleh bicara fungsi peluang. Tapi kalau sudah bicara fungsi peluang atau mass function, pasti dia fungsi untuk X discrete. Nah, jadi dari slide yang ini, itu intinya hanya ada dalam kotak ini. Nah, kita akan coba sekarang mulai ada sedikit mereview materi minggu lalu tentang mengecek. Di sini ada 2 gambar yang menggambarkan tentang suatu fungsi. Jadi yang namanya peluang itu adalah daerah yang diarsir di bawah kurva. Jadi ini peluang. Jadi bicara peluang secara matematik itu akan menggambarkan luas daerah. Jadi saya memiliki fungsi di mana fungsi tadi nanti akan memberikan pengertian sebagai luas daerah yang diarsir. Dan luas daerah ini untuk semua nilai X itu harus sama dengan 1. Demikian juga kalau gambar seperti ini. Kalau ini kan dibatasi dari 0 sampai dengan tahingga. Tapi kalau di sini dari minus tahingga sampai dengan tahingga. Jadi yang namanya luas itu ke depan kita akan interpretasikan sebagai suatu gambaran nilai peluang atau probabilitas. Tapi ada syarat, luas ini harus sama dengan 1 semuanya. Jadi kalau saya integralkan dari minus tahingga sampai dengan tahingga, itu harus sama dengan 1. Kalau dia tidak sama dengan 1 luasnya, maka kita tidak bicara dengan fungsi peluang, tapi itu bicara dengan fungsi matematik saja. Jadi kita mulai pernah membahas ini di awal-awal, ada fungsi peluang,
ada fungsi matematis. Fungsi peluang punya ciri bahwa kalau saya hitung luas daerah dari kurva yang diberikan, maka itu akan sama dengan 1. Sampai sini pertanyaan dulu. Jadi mulai berbicara bahwa ada kaitan antara peluang dengan fungsi. Jadi artinya secara gambar kita bisa melihat bahwa peluang itu adalah luas daerah. Ini penting teman-teman pahami, karena nanti di kuliah PTP, di kuliah statistika matematik, di kuliah analisis data 2, kemudian di kuliah aplikasi-aplikasi yang lain, teman-teman dengan bantuan visual akan tahu bahwa kalau ada fungsi, di mana fungsi tadi luas daerah yang di bawah kurvanya sama dengan 1, maka dia pasti fungsi peluang. Jadi akan punya makna nanti. Maknanya adalah kalau semuanya tercapai, itu pasti peluangnya 1. Tapi kalau dia tidak tercapai, peluangnya 0. Ada pertanyaan sampai di sini? Baik, saya berikan ada 3 contoh di sini. Saya masih menggunakan di sini untuk X yang kontinu. Jadi teman-teman akan tahu kenapa dia kontinu. Baik, di sini ada Deborah. Bisa tahu Deborah kenapa soal yang A itu pasti fungsi densitas. Densitas itu kontinu kan ya Pak? Kontinu, betul. Karena semua nilai X dari min hingga sampai hingga semua nilai X-nya itu ada nilainya Pak. Nah, sekarang oke, tapi udah bagus tadi. Fungsi densitas itu pasti X-nya kontinu. Tahu dari mana dia kontinu? Lihat di sini. Ada berapa banyak X di antara 0, 1? Deborah. Tahingga Pak, karena bisa koma-komanya itu. Iya. Betul, bisa koma, bisa pecahan. Jadi semua bilangan real di antara 0, 1 itu banyak sekali. Jadi artinya dengan simbol ini kita akan tahu bahwa ini X-nya pasti kontinu. Ini juga sama, lihat di sini nih. Lihat batas-batasnya. Oh, X-nya ternyata diapit oleh suatu nilai tertentu. Maka ini pun pasti kontinu juga. Demikian yang bawah. Lihat nilai X yang ada fungsinya. Kalau dari sini nggak ada jaminan. Bisa jadi nanti hanya satu nilai saja yang nilainya 0. Tapi kalau misalkan dari sini udah pasti bahwa X itu pasti di antara 0, 1 banyak sekali. Nah sekarang kalau diskret bagaimana contohnya? Ini saya ganti. Misalkan nanti X-nya sama dengan 0, 1, 2, 3. Kalau X-nya ini saya ganti, untuk soal nomor 1, saya ganti dengan seperti ini, maka saya akan menyimpulkan bahwa ini pasti X-nya diskret. Bisa dipahami teman-teman semuanya? Oke, terima kasih. Nah sekarang kita sudah mengajarkan ini di minggu lalu. Tolong cari dong berapa nilai C-nya kalau dia kontinu. Oke, saya beri waktu dulu. Oke, ini yang menjawab siapa? Maaf, barusan menjawab siapa? Oh, Fahmi. Oke, yang lain dulu. Ada? Fahmi, bagaimana caranya Fahmi? Harus dicoba. Jadi, tadi kan caranya kita sudah punya. Bahwa untuk menunjukkan dia fungsi peluang, kemudian X-nya kontinu, caranya apa tadi? Integralkan semua nilai, min hingga sampai hingga,
fx dx dan harus sama dengan 1. Yuk, ada yang sudah coba berapa nilai x-nya? Ada junior Arlia. Bisa? Iya Pak, lagi saya Lagi coba. dibagi-bagi dulu. Oke, Ya, silahkan. Daeng gimana Daeng? Bisa coba Daeng? Ini nyoba Pak, bentar Pak. Muhammad Zulfialdi. Masih nyoba Pak. By the way, kelihatan nggak slide-nya sekarang? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan? Dua, Pak. Oke, ini menjawab siapa? Deborah, Pak. Barusan menjawab siapa, maaf? Deborah, Pak. Oh, Deborah. Oke, kita lihat. Untuk menjawab yang A, saya integralkan semua nilai fx, gitu ya. Ini satu ke ini saya integralkan, kemudian karena ada nilai fungsi yang berbeda-beda, jadi mau tidak mau, kan pecah-pecah. Tadi fungsinya dibatasi ada 0,1. Jadi ada 3 daerah. Ada minta hingga sampai dengan 0. Fx-nya berapa? 0. Kemudian dari 0 sampai dengan 1, ini fx-nya. Dan yang terakhir dari 1 sampai dengan k hingga. Terus Anda selesaikan, nanti dapat hasil akhirnya adalah C per 2. Maka dengan syarat fungsi peluang itu tadi integral untuk semuanya harus sama dengan 1, maka saya dapatkan C sama dengan 2. Oke, berikutnya soal nomor D. Coba carikan berapa nilai C. Yunita, bisa Yunita? lagi hitung Pak. Bentar. Tadi ngitung. Karisa Ada dapat Pak. berapa? Dapat nggak? Misalnya. Berapa C untuk yang D? Riandra, Kinan, Sebentar Pak, masih hitung Pak. dapat Riandra, Masih hitung Pak, belum dapat Pak. ya sambil nunggu yang lain. Kalau sudah yang B, coba yang C. Dan
yang dapat berapa C untuk nilai soal B? 1/4 bukan Pak? Jadi 1/4 hasilnya. Nah, kita lihat di sini, kita coba pecah gitu ya, nilai daripada integral min P hingga sampai dengan P hingga, karena ada 4 daerah, min P hingga sampai 0, 0 sampai 2, kemudian 2 sampai 4, dan 4 sampai dengan P hingga. Untuk 0 sampai 2, ini fx. Kemudian untuk 2 sampai 4, ini fx. Dan untuk min P hingga sampai 0, fx-nya 0, untuk 4 sampai dengan P hingga, fx-nya 0. Hingga sederhanakan dengan syarat tadi bahwa integral itu harus sama dengan 1. Jadi 4C sama dengan 1, makanya sama dengan 1/4. Nah, yang terpenting nanti di ending harus tuliskan lagi ya. Jadi ini tuliskan lagi persamaannya. Sehingga fungsi densitas dari fx itu harus kita ganti semua C-nya dengan nilai 1/4. Dan begitu juga untuk soal yang tadi, soal yang A. Jadi ini soal yang A. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Nah, sekarang coba untuk yang soal C. Berapa nilai C-nya untuk soal yang C? Ya, teman-teman jangan lupa isi daftar hadir. Beberapa teman pernah chat ke saya lupa ngisi absen, cuma saya belum sempat untuk nge-checklist. Nah, itu pekerjaannya lumayan, harus buka satu-satu filenya untuk setiap pertemuan. Cuma kalau teman-teman belum ke checklist, berikan alasannya yang logis kenapa. Karena pertemuan kesekian, pasti udah nggak lupa lagi untuk isi daftar hadir. Berapa C-nya untuk soal nomor 3? Jadi integralkan untuk semua nilai min P hingga sampai P hingga dari fx dx. Kemudian pecah-pecah nanti dari min P hingga sampai 0, dari 0 sampai 1, dari 1 sampai dengan P hingga. Terus hasil akhirnya nanti sama dengan kan 1. Ada sudah dapat berapa sini? Sandy dapat Sandy? Iya Pak. Christopher dapat hasilnya untuk yang soal C berapa? E pangkat minus X kalau saya integralkan jadi apa? Lihat slide integral tentang integral itu ada, saya berikan kalau integral E pangkat X hasilnya E pangkat X, atau kalau integral E pangkat minus X hasilnya min E pangkat minus X. Berapa hasilnya C-nya? Aurel dapat? Masih ngitung, Pak. Amanda Putri dapat?
Sama Pak, masih ngitung. Nabil, dapat Nabil? Masih ngitung, Pak. Ada yang sudah dapat? Satu 1,58 bukan, Pak? Apanya? Itunya, C-nya. Jadi di sini teman-teman akan mengintegralkan gitu ya, min hingga sampai hingga nanti x dx. Jadi nanti hasil akhirnya kan integral 0 1 c e pangkat minus x, itu ya. Nanti ini min c e pangkat minus x untuk 0 1. Kemudian saya masukkan jadi min c e pangkat minus 1 minus minus ditambah c e pangkat 0. Yang ini akan sama dengan nanti min c per e ditambah di sini c. Sederhanakan, c-nya keluarkan. Kita nanti di sini akan sama dengan 1 minus 1 per e, betul ya? Nanti baru ini sama dengan 1. Maka c sama dengan 1 dibagi dengan 1 plus 1 per e. Nah, ini minus. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Nanti nilai E itu boleh diganti oleh teman-teman. E itu kan 2,71282. Itu nanti nilai E. Jadi E suatu bilangan. Ada pertanyaan sampai di sini? Baik, kita sekarang coba mengembangkan. Tadi saya sudah menginformasikan ke teman-teman bahwa jika saya mengintegralkan fungsi yang kontinu, kemudian nanti hasilnya sama dengan 1. Jadi jika ini terpenuhi, maka saya akan menyimpulkan bahwa fx adalah suatu fungsi kepadatan peluang. Atau dalam hal ini nanti kalau x kontinu saya mengatakan bahwa ini adalah fungsi densitas. Nanti density function. Nah, apa akibatnya kalau dia suatu fungsi peluang? Jadi kalau teman-teman sekarang sudah menemukan bahwa fx itu adalah fungsi peluang, jadi tidak hanya sekedar fungsi matematis, tapi dia juga fungsi peluang. Jadi fungsi peluang pasti fungsi matematis, tapi fungsi matematis belum tentu fungsi peluang. Maka kita bisa memanfaatkan fungsi peluang tadi, pertama itu untuk menentukan nilai-nilai peluang untuk batas X tertentu. Jadi yang pertama, kita akan menentukan nilai-nilai peluang. Yang kedua, kita akan mencari nanti yang namanya ada ukuran pusat data, ada ukuran sebaran data. Kalau saya mengatakan itu namanya sari numerik. Kenapa saya namakan sari numerik? Karena dia adalah sari itu sesuatu yang penting. Numerik itu angka, jadi angka-angka penting dalam statistik. Jadi angka-angka penting dalam statistik nanti ada ukuran pusat data, ada ukuran sebaran data. Tapi untuk kuliah kalkulus saya menggunakan ukuran pusat datanya kita gunakan min, sedangkan ukuran
sebaran data kita gunakan variansi. Jadi nanti ada min dan median, saya tambahkan nanti di sini. Jadi kita akan mencari sari numerik atau angka-angka penting dalam statistik. Di antaranya nanti ada min, ada median, ada variansi, ada simpangan baku. Jadi akan coba saya cari dari fungsi peluang. Terus yang ketiga, kita punya nanti yang namanya nilai harapan, atau kita namakan sebagai expectation atau ekspektasi. Ini nilai harapan. Jadi di dalam statistik, karena kita akan memanfaatkan peluang, akibatnya apa? Itu suatu ukuran ketidakpastian. Akibatnya, untuk menghitung besaran-besaran statistik atau sari numerik, maka itu suatu harapan. Jadi nanti min dan variansi yang pernah kita hitung minggu lalu, itu juga suatu nilai ekspektasi, suatu nilai harapan. Cuma kemarin saya tidak memunculkan simbol ekspektasinya. Cuma saat ini saya akan coba nanti simbolkan ke teman-teman bahwa min, variansi, itu adalah suatu harapan. Jadi dia harus dihitung dengan pendekatan nilai harapan atau ekspektasi. Dan yang terakhir, ini kita akan bicara tentang fungsi peluang lainnya. Nah, buat teman-teman di aktuaria, ini menjadi penting. Jadi ada fungsi distribusi kumulatif, ada fungsi survival, ada fungsi hazard. Ini 3 fungsi yang nanti akan banyak berperan dalam perhitungan nilai premi, khususnya di asuransi jiwa. Bahkan orang asuransi itu doanya nanti mengikuti fungsi survival. Apa itu fungsi survival? Itu adalah fungsi yang dimana doanya panjang umur. Jadi matinya nanti aja, jangan dalam waktu usia X. Kalau bisa lebih dari usia X. Nah, itu doa panjang umur. Jadi nanti namanya fungsi survival. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Halo, masih terdengar suara saya? Ada pertanyaan? Masih bisa diikuti? Masih bisa diikuti, Pak. Ini saya bicara aplikasi, tapi dalam konteks bukan soal ceritanya. Nanti ya, kita akan coba untuk dalam bentuk soal ceritanya. Jadi teman-teman harus mulai mendefinisikan, harus mulai menyimbolkan. Tapi kalau sekarang ini masih belum. Nah, kita coba memanfaatkan fungsi peluang untuk menghitung nilai peluang dalam angka tertentu. Kita lihat soal yang tadi, ini contoh yang pertama, agar nyambung. Tadi saya dapat C-nya sama dengan 2. Nah, sekarang Anda diminta hitung peluang bahwa nilai X tadi itu lebih kecil atau sama dengan setengah. Jadi caranya kan kalau misalkan lebih kecil dari setengah, itu diminta hingga sampai dengan setengah. Jadi kita buat dulu pemecahannya. Jadi minta hingga sampai dengan 0, fx-nya 0, kemudian dari 0 sampai dengan setengah, fx-nya adalah 2 kali 1 min x. Silahkan hitung, nanti dapat 3/4. Oke, sekarang saya akan coba memberikan arti, ya. Di sini X saya buat menyatakan persentase, katakanlah keuntungan. Dari suatu kegiatan investasi. Jadi X itu 0 artinya bahwa dia tidak mendapatkan untung 0%. Tapi kalau dia 1 artinya dapat 100% keuntungan. Nah, yang saya mau tanyakan untuk soal A, hitung dong peluang kalau persentase keuntungannya kurang dari atau sama dengan 50%.
Atau hitung, kalau saya berinvestasi, maka berapa sih peluangnya kalau saya untung maksimum 50%. Jadi bahasa lainnya, ini itu nilai X kurang dari setengah atau nilai X maksimum setengah. Jadi nanti di soal, saya boleh mengatakan bahwa hitung peluang X maksimum setengah. Jadi lebih kecil sama dengan setengah. Atau nanti X kurang dari atau sama dengan setengah. Jadi nanti di soal ujian, saya akan tambahkan yang beberapa yang sifatnya menggunakan bahasa. Jadi hitung peluang bahwa persentase keuntungan dari investasi maksimum setengah. Maka itu akan sama saja dengan menuliskan peluang P, karena P itu adalah suatu fungsi juga, jadi ada kurung di sini, fungsi, nilai variabelnya kurang daripada setengah. Jadi artinya nanti integralkan dan dapat nanti 3/4. Kira-kira kalau Anda usaha menggunakan fungsi ini, Anda untung maksimum setengah, itu 3/4, artinya 75%. Kira-kira Anda happy nggak berinvestasi dengan fungsi seperti ini? Enggak, Pak. Kenapa nggak? Soalnya 75% maksimumnya cuma 50% keuntungannya, Pak. Oke, setuju, Deborah. Jadi artinya kalau saya inginnya di atas 50% yang 3/4, itu nggak? Betul, Pak. Nah, ini salah satu contoh aplikasi. Jadi sekali lagi, dapat dari mana fungsi ini? Nah, nanti ada kajiannya, itu di kuliah-kuliah tertentu. Kalau sekarang, teman-teman saya berikan fungsinya. Kemudian berikan narasi atau berikan analisis. Nah, itu harapannya. Jadi teman-teman bisa mulai membaca bahwa fungsi itu ada maknanya. Jadi kalau nanti, kan tadi fungsi menggambarkan pola dari sebaran data. Bagaimana membentuk pola? Itu pasti ada historinya. Nah, histori tadi nanti kita belajar di kuliah-kuliah selanjutnya. Jadi saya tidak akan masuk nanti ke historinya, karena itu bagian daripada nanti materi kuliah-kuliah di PTP, di kuliah di Statmat 1, Statmat 2. Nah, untuk di kuliah kalkulus, saya lebih menekankan, saya berikan suatu fungsi, kemudian saya berikan narasi bahwa X-nya itu bicara sesuatu, berikan analisis. Kalau ini Anda sebagai pengusaha, mau nggak berinvestasi di bentuk yang fungsinya seperti ini? Jadi Deborah nggak mau, karena Pak, ini 75% keuntungannya hanya kurang dari 50%. Gitu. Saya nggak mau. Nah, sekarang kita coba lagi hitung yang B-nya. Hitung bahwa persentase keuntungan itu di antara 50% sampai dengan 75%. Lihat di sini, ini artinya bahwa persentase keuntungan mulai dari 50% sampai dengan 75%. Ingat kata-katanya, mulai dari 50% sampai dengan 3/4. Tapi kalau saya mengatakan di antara setengah dan 3/4, apa yang berubah dari simbol? Tanda sama dengannya, Pak. Tanda sama dengannya dihapus. Tapi kalau di antara setengah sampai 3/4, apa yang berubah di simbol? Ada tanda sama dengan, Pak. Di mana? Hati-hati. Apakah kalau di antara setengah sampai 3/4, setengahnya ikut nggak? Cuman di yang setengahnya, Pak. Yang mana? Yang sama dengan ikutnya di setengah atau 3/4? Sama dengannya di 3/4. Oke, di 3/4 sama dengannya. Nah, jadi teman-teman nanti harus peka dengan penggunaan istilah bahasa. Jadi bisa mulai dari setengah
sampai dengan 3/4, di antara setengah dan 3/4, di antara setengah sampai dengan 3/4. Jadi itu akan terkait dengan simbol-simbol pertidaksamaannya. Nanti dapat lihat kecil peluangnya gitu ya. 3/16 kalau saya bagi dalam bentuk desimal berapa ini? Tolong dihitungkan. 0,156. Ini nanti cuma 15% tuh. Jadi kalau misalkan nanti ini dibuat dalam persentase, ini 15,6%. Maaf Pak, 0,1875. 0,1 berapa? 875. 875. Berarti 18,75%. Kecil. Jadi kalau bisnis di sini cuma peluang Anda untung, lagi kalau bicara peluang bisa terjadi bisa tidak. Itu peluang. Jadi peluang terjadinya di antara setengah dan 3/4 itu cuma 18,7. Nah sekarang juga sama. Saya coba kembangkan titik yang C. Hitung peluang bahwa X minimum setengah. Bukan minimum, ini lebih dari setengah, bukan minimum. Tapi kalau nanti sama dengannya ikut di sini, ini baru minimum setengah. Nah, ada dua cara untuk menghitungnya. Yang pertama, kita integralkan dari setengah sampai dengan tahingga. Karena angka lebih besar dari setengah, itu artinya dari setengah sampai dengan tahingga. Terus yang ada nilainya itu di antara setengah sampai dengan 1, ini fx-nya. Dan untuk 1 sampai dengan tahingga, fx-nya 0. Silakan dihitung berapa hasilnya. Atau cara yang kedua? Cara yang kedua, kita bicara komplement. Jadi kalau bicara komplement, artinya kalau dia X lebih besar dari setengah, maka nilainya sama dengan 1, karena peluang tertinggi daripada peluang, jadi fungsi peluang itu nilainya tertinggi 1, dikurangi dengan peluang bahwa X lebih kecil sama dengan setengah. Jadi cara kedua adalah cara komplement. Kalau cara pertama kita langsung menggunakan integral biasa. Tapi nanti kalau komplement itu sama. Jadi kita hitung. Lihat di soal yang A tadi. Kita sudah menghitung nih. Untuk yang X lebih kecil sama dengan setengah. Jadi nanti 1 dikurangi 3/4 sama dengan 1/4. Jadi peluang lebih besar daripada setengah itu pasti 1/4. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Sorry, ini saya terlalu lambat? Enggak, Pak. Tadi malah saya mau dipercepat gitu ingin ya. Baik, kita coba lanjutkan. Jadi ini salah satu bentuk formulasi peluangnya. Jadi perhatikan di sini, kalau saya punya peluang X lebih kecil sama dengan A, maka komplemennya ini. Kalau saya punya X lebih besar sama dengan A, maka komplemennya 1 dikurangi X lebih kecil. Lihat tanda sama dengannya. Kalau di sini ada sama dengan, maka di sini sama dengannya tidak ikut. Nah, sekarang untuk menghitung peluang yang diapit, ini yang diapit, kalau tadi saya langsung menggunakan, kalau peluang X, ini di antara A dan B, ini pasti integral A dan B dari fx dx. Tapi nanti ada cara lain, dengan cara dipecah-pecah. Jadi ini perlu saya sampaikan, karena terkadang nanti lebih mudah menghitung dengan cara dipecah-pecah seperti ini, ketimbang langsung dengan menggunakan integrasi seperti ini. Jadi bergantung nanti fungsi yang diberikannya. Kalau diberikan fungsi densitas, lebih gampang menggunakan cara yang ini. Karena diberikannya fungsi densitas nih. Tapi kalau nanti diberikan fungsi distribusi kumulatif, lebih suka saya gunakan cara yang dalam kotak ini.
Jadi nanti tergantung di soal. Di soal diberikan fungsi densitas atau diberikan fungsi distribusi kumulatif. Jadi nanti teman-teman akan dibantu ada fungsi-fungsi selanjutnya. Nah, sekarang kita bicara dengan mean, variansi, dan median. Bicara mean, kemarin saya sudah berikan ke Anda rumusannya bahwa ini akan sama dengan integral min hingga sampai ke hingga x dikalikan fx. Itu adalah nilai mean. Mean dalam analisis data itu sebagai ukuran pusat data. Anda sudah masuk sampai sini di kuliah analisis data? Anda sudah masuk sampai sini? Halo? Ada sih Pak, Apa ya maksudnya ukuran pusat yang data ya? rata-rata Pak, rata-rata populasi. Apakah hanya rata-rata bicara ukuran pusat data? Kemudian nanti di sini ada ukuran sebaran data atau dispersi. Ini ukuran sebaran data. Oke. Kenapa ya kita perlu belajar tentang ukuran pusat data dan ukuran sebaran data? Nanti ini bahasa lainnya ada namanya taraf, gitu ya. Kalau untuk tadi dispersi sebaran data, kalau pusat data namanya taraf. Ini bahasa-bahasa yang akan sering teman-teman temui nanti ke depan. Ada yang tahu saat belajar analisis data, kenapa kita perlu mengukur pusat data dan ukuran sebaran data? Halo, ada yang tahu? Ada Christopher, bisa bantu Christopher? Itu materi-materi awal analisis data 1, itu teman-teman belajar tentang pusat data, sebaran data. Silakan Christopher. Garis kesimpulan datanya, gambaran besar. Oke, apa yang bisa ditarik kesimpulan dari taraf atau dispersi? Gimana Christopher? Karena nggak pernah nanya ya ke dosennya ya. Kalau boleh tahu, ada yang ngajar siapa analisis data? Satu. Bu Hasna, Pak. Halo, Christopher. Bu Hasna, Pak. Sorry, ini yang putih-putih saya atau di Christopher? Halo, terdengar suara saya? Terdengar Pak. Oke, kalau boleh tanya, Deborah yang ngajar Andat 1 siapa? Saya sama kayak Christopher Pak, Bu Hasna Afifah. Bu Hasna. Oke, iya. Bu Hasna menyampaikan tidak kenapa kita perlu belajar tentang ukuran pusat data atau taraf, perlu belajar dispersi atau sebaran data. Kira-kira memberikan informasi apa sih taraf dan dispersi? Sejauh yang saya tahu enggak Pak, nggak dikasih tahu sama Bu Hasnanya. Ya, oke, nggak apa-apa. Yang kelasnya Bu Ana ada di sini, kelasnya Bu Ana? Vipo, Andi Eva, kelas Bu Ana atau kelas Bu Hasna? Saya Bu Hasna, Pak. Bukan Bu Ana. Oh, Bu Hasna juga. Yang Bu Ana ada di sini? Julius Brian, Bu Ana atau Bu Hasna? Saya Bu Hasna, Pak. Bu Hasna juga. Lakansa, Ibu Ana, Pak. sebentar, ini ada kelas B nggak? Ada Pak. Saya Ada. Bu Ana.
Bu Ana, maaf, ini siapa nih yang berbicara? Amanda. Oke, Amanda. Amanda, diajarkan nggak sama Bu Ana? Kenapa ya kita perlu bicara taraf atau dispersi? Kalau penjelasan secara kayak belajar taraf atau dispersinya sih enggak apa, tapi kayak di PPT tuh ada penjelasan kenapa kita belajar buat ituin data, buat nyusun data. Paling itu sih Pak. Coba kalau saya misalkan berikan begini. Saya punya mu sama dengan katakanlah 5, kemudian variansinya sama dengan 100. Atau artinya ini simpangan bakunya itu sama dengan 10, Pak. ini akar dari 100 ya, sama dengan 10. Kira-kira kalau saya punya informasi seperti ini, apa yang bisa teman-teman katakan? Sebaran datanya dari min 5 sampai 15, bukan Pak? Oke, itu bisa bahasa paling sederhana, walaupun nanti bahasa subjektif ya. Jadi boleh sebarannya dari ini bicara mu plus minus sigma, gitu ya. Jadi artinya nanti dari minus 5 sampai dengan di sini 5. Oke, ini salah satu bentuk analisisnya. Yang lainnya ada nggak? Karena buat teman-teman di statistik, apalagi di aktuaria gitu ya, kita ini akan sensitif untuk melihat taraf dan juga dispersi. Jadi kalau misalkan gitu ya, kita berbicara nilai rata-rata atau min itu 5, kemudian simpangan bakunya 10, saya masih mengatakan dia sebenarnya tadi dari min 5 sampai dengan 5. Artinya walaupun angka-angkanya itu berbeda, tapi cenderung masih kita bisa katakan mengumpul. Tetapi kalau variansinya itu nanti katakanlah 1000, akar 1000 berapa? 100, Pak. 100. Ini makin menyebar. Jadi berapa sekarang di sini? Nah, Anda sebagai orang statistik lebih suka keadaan yang A atau keadaan yang B? Berikan alasannya. Yang A, Pak, lebih cenderung lebih homogen datanya. Oke, kenapa saya suka yang lebih homogen ketimbang heterogen? Karena jadinya menghitungnya itu nggak susah, ditambah kalau misalnya ada kayak data-data yang pencilan gitu misalnya, itu kan jadi mengubah data secara keseluruhan. Oke, jadi kita harus mengamati sari menarik, karena harapan kita lebih mudah mengamati sesuatu yang perilakunya hampir sama. Nah, perilakunya hampir sama itu digambarkan daripada nilai variansi yang kecil. Bukan kita tidak bisa memodelkan yang data beragam, bukan, tapi semakin kecil variansi, maka datanya itu akan semakin homogen. Akibatnya apa? Gambaran daripada polanya akan semakin jelas ketimbang kalau dia variansinya besar. Karena keragaman, bicara variansi keragaman. Kalau bicara keragaman, dia cenderung terlalu heterogen, kita sulit mengamati polanya. Saya ambil contoh. Misalkan angka, oke, nah ini dengan 5 lah saya ganti, misalkan ini menggambarkan katakanlah 50 deh. Ini adalah nilai rata-rata nilai akhir
ujian kalkulus, katakan aja. Kalau variansinya katakanlah 10, simpangan bakunya 10, maka dari 40 sampai dengan 60. Oh, artinya bahwa saya akan mengamati kemampuan mahasiswa yang 40 sampai dengan 60 lah. Tapi kalau nanti tadi sampai dengan cukup besar, 100 gitu ya. Jadi dari min 50 sampai dengan 150, jadi ada yang 0, ada yang 100. Tapi banyaknya di 50, banyaknya gitu. Akibatnya saya akan kesulitan untuk melihat bahwa ini salah siapa, apakah salah dosennya dalam mengajar, sampai si anak tidak terlihat kemampuan rata-ratanya di mana, atau saya tidak bisa masuk ke level yang nilainya kemampuannya di bawah, sehingga saya tidak bisa melihat kemampuan mereka untuk dinaikkan ke atas, atau ada teman-teman yang pencilan atas gitu, yang memang terlalu pintar gitu, terlalu mudah materi yang diberikan sehingga buat dia ini mah gampang. Nah itu penting. Jadi di sini sekali lagi pemanfaatan daripada min dan variansi serta median itu menjadi sangat dominan. Bahkan itu sebagai bentuk analisis awal dari suatu informasi statistik. Sama. Kenapa saya mengatakan informasi statistik itu penting? Karena orang-orang aktuaria tidak lepas dari namanya statistik. Statistik itu angka-angka. Gitu. Jadi kita nggak lepas dari angka-angka penting. Nah, yang terakhir ada median. Jadi untuk mencari median, itu di sini minta hingga sampai dengan median dari fx dx itu harus sama dengan setengah. Kalau tadi fungsi peluang, itu minta hingga sampai dengan hingga fx dx harus sama dengan 1. Tapi kalau median, batas atasnya, itu yang mau kita cari. Nanti kita hasilnya disetengahkan, baru dapat mediannya berapa. Nah, teman-teman belajar di Anda, min dengan median, kira-kira mana yang paling disukai dalam membantu melihat ukuran taraf atau pusat data? Tatsan bisa bantu? Fahmi Rizal bisa bantu? Gimana Fahmi? Kenapa median? Istilahnya lebih robust, gitu ya, lebih kokoh ketimbang min. Karena begini, kalau teman-teman belajar tentang pencilan, kalau datanya tidak ada pencilan, sebetulnya mau menggunakan min atau median sah-sah saja. Itu nilainya pasti akan dekat-dekatan. Tapi kalau ada data yang terlalu heterogen sampai muncul pencilan, maka untuk memilih alat dalam menghitung ukuran pusat data, itu saran saya gunakan median, karena median lebih robust. Artinya lebih kokoh, lebih stabil dalam menggambarkan ukuran pusat data. Ada pertanyaan sampai di sini? Bapak, maaf Pak. Kalau tidak kita aplikasi. Boleh? Kenapa? Itu yang di slide yang barusan, itu tuh kayaknya tadi saya salah sebut ya Pak, akar 1000 harusnya 10 akar 10. Terus yang di bawah itu sepertinya apa ya Pak? Mungkin bukan min 5 ke 5, tapi min 5 ke 15 bukan Pak? Soalnya mu kan garis tengahnya Pak. Terus si ragamnya tuh 10 ke kanan, 10 ke kiri.
Bentar, sorry. Ini agak terputus-putus suaranya. Halo Pak, Halo, ya. Gimana? itu Pak, variansnya itu kan 1000 ya Pak ya Bapak kasihnya. Iya, Harusnya betul. tadi saya salah sebut bukan 100 tapi 10 akar 10 Pak harusnya kalau misalnya kayak gitu. Oke, 10 akar 10 itu ya. Iya, salah satu lagi untuk yang bagian bawahnya, yang bagian A sama bagian B, itu kayaknya bukan untuk yang A itu kayaknya bukan -5/5 deh Pak. Soalnya kan kalau mu kan garis tengahnya, Oh, kalau ini misalnya harusnya 5 dihitung, tambah 5 ya. 10, 5 tambah 10 jadi 15 Pak. -5/15 tadi. Iya, yang kalau bawahnya saya lupa Pak tadi. Sorry. Dan ini. Jadi kalau mu-nya itu 5 gitu ya? Iya, tadi kan Bapak ngasih datanya mu-nya 5. Terus simpangan baku atau apa saya lupa namanya, itu 10. Jadinya 10 ke kiri, 10 ke kanan. -5/15. Halo, kedengar suara saya sekarang? Terdengar, Pak. Halo, kedengar? Terdengar, Pak. Oke, sorry. Tadi Deborah terputus-putus. Cuma jawab jadi minimal sampai dengan 15 ya. Iya, Pak. Oke, jadi bawah juga sama perbaiki juga. Jadi kan bukan 100 tapi 10 akar 10. Sebentar, ini saya harus share screen lagi. Sudah terlihat sekarang? Halo? Terlihat, Pak. Baik, kita coba aplikasikan ke contoh soal untuk menghitung min, variansi, dan median. Sama, saya gunakan contoh yang soal tadi lagi, gitu ya, contoh yang tadi nomor 1. Jadi saya mengatakan tadi X-nya adalah persentase dari keuntungan. Nah, kita coba hitung min-nya. Jadi kita lihat di sini, untuk menghitung min, itu integral min hingga sampai hingga X dikalikan Fx. Saya hitung, tadi untuk yang ada nilainya adalah 0 sampai 1, kemudian dapat 1/3, atau 33,3%. Itu rata-rata. Jadi rata-ratanya di sini 33,3%. Kemudian lihat di sini variansinya. Kita pernah berikan rumus variansi. Saya hitung dulu ini berapa untuk X kuadrat
dikalikan fx dikurangi dengan nilai min saya kuadratkan. Nanti dapat 1/18. Kira-kira informasi apa yang saya disampaikan? Daripada min sepertiga dan variansinya 1/18. Tadi X-nya sama, X tadi menyatakan tentang persentase daripada keuntungan berinvestasi. Silakan, ada yang mau menjawab? Halo, terdengar suara saya sekarang? Oke, tadi dapat minnya 1/3, kemudian varian 1/18. Kira-kira datanya cenderung heterogen atau homogen? Akar 1/18 berapa hasilnya? Empat koma, Pak. 1/4 koma. Akar 1/18 berapa? Kalau didesimalkan, biar enak melihatnya. (0,23) Pak. Sudah terlihat belum? Sudah terlihat slide-nya? Udah, Pak. Baik, kita lihat lagi. Variansi 1/18, maka simpangan bakunya sigma sama dengan akar 1/18. Berapa hasilnya tadi? Halo? 0,23. Oke, 0,23, berarti 23%, 0,23. Nah, sekarang apa yang kita bisa simpulkan? Jadi rata-rata persentase keuntungan return itu hanya sepertiga, cuma 33,3% itu ya di sana. Kemudian variansinya simpangan bakunya adalah 0,23. Tadi di awal kita sudah menduga kalau melihat nilai peluang kayaknya nggak bagus gitu ya. Dan ternyata betul. Bahwa dengan model ini rata-rata cuma dapat untung sepertiga, 33,3% gitu. Jadi kalau kita berinvestasi dengan model seperti ini, nggak menarik. Nah nanti ke depan ini model apa nih gitu. Jadi ini adalah model daripada return
jualan saham, misalkan nanti Sampurna, atau nanti misalkan ada saham, misalkan nanti bank, BNI, BCA, ada nanti properti, misalkan Wika dan segala macamnya, atau pertambangan, Antam segala macam. Jadi setiap return saham untuk masing-masing perusahaan itu punya fungsi masing-masing. Nanti tugas teman-teman membandingkan semuanya. Nah, nanti baru pilih, oh kalau begitu saya mendingan berinvestasi di saham yang ini aja nih, yang returnnya peluang dan rata-ratanya menguntungkan. Oke, yang bagian C-nya, tolong bantu hitungkan. Jadi berapa medianya kalau begitu? Ini mulai menggunakan nanti fungsi kuadrat di sini. Berapa medianya ya? Anda ingat lagi materi pertama kuliah kita? Bagaimana mencari akar-akar daripada bilangan real? Kalau saya punya sekarang di sini fungsinya adalah min X kuadrat ditambah 2X min setengah sama dengan 0. Berapa akar-akarnya? Halo, terdengar suara saya? Ada yang coba jawab? Halo? Masih terdengar suara saya nggak? Saya takutnya ada gangguan. Terdengar, Pak. Terdengar. Kalian dapat berapa akar-akar dari persamaan tersebut? 2 plus minus akar 2/2 bukan? Berapa? 2 plus minus akar 2/2. 2 plus minus akar Akar 2. Akar 2. akar 2 yang sini. Ya. Oke. Nanti dihitungkan berapa ya. Nanti ini akan menggambarkan nanti median. Karena tadi nilai X itu di antara 0 sampai dengan 1. Maka nanti kalau ada yang negatif jangan dimasukkan ya. Karena kita punya batasan ini. Jadi median itu mesti di antara ini, median. Jadi ambil nanti yang positif. Ada yang punya kalkulator? Hitungnya berapa hasilnya? 1,7 dan 0,3, Pak. Berapa maaf? 1,7 dan 0,3. 0,3. 1,7 mungkin nggak? Enggak, Lihat nilai Pak. X. Nggak mungkin, karena X sudah 0,1. Jadi yang paling mungkin adalah 0,3. Nah, ini cara untuk memilihnya. Jadi, walaupun kita sudah belajar rumus ABC gitu, untuk mencari akar-akar dari bilangan real, tapi tetap bahwa dalam konteks ini kita ada batasan. Karena kita bicara fungsi peluang, bukan fungsi matematis. Lihat, medianya 30%. Minnya 33,3%. Angkanya nggak beda jauh. Deketan. Jadi kita akan mengatakan, oh ini cenderung simetris nanti pola sebarannya. Pernah belajar itu di analisis data? Kalau nilai min dan median hampir sama, pasti polanya simetris. Cenderung bentuknya mirip dengan distribusi normal. Pernah sampai di sana? Atau mendengar narasi itu dari Ibu Ana atau Ibu Hasna? Gimana, Alvin? Kenapa? Pernah mendengar kalau nilai
min hampir sama dengan median, pasti polanya cenderung simetris. Baru mendengar Pak saya. Baru mendengar. Oke. Oke lah. Sekarang kita nanti itu dibahas lagi nanti di kuliah Anda 2 dan juga nanti di kuliah StatMat 1 tentang model yang simetris. Sekarang kita punya pola fx seperti yang diberikan di sini. Kira-kira kalau saya minta teman-teman gambarkan, ini seperti apa sih gambarnya? Sorry, sambil ngecek dulu, apakah saya gambarkan di sini nggak? Cek dulu. Oh, nggak, belum. Ayo, ada bisa bantu gambarkan? Sorry ya, saya keluar sebentar. Ininya. Saya mau sempilkan slide kosong. Sebentar. Teman-teman bisa memahami dengan baik, karena ini lumayan masih agak banyak ke bawah. Baik, saya akan coba tadi menuliskan bahwa saya punya fx. Terkadang visual gambar juga akan bagus untuk membantu kita mengetahui pola. Gitu ya. Saya punya fx tadi sama dengan 21 min x. Nah, ini untuk 0, 1. Ini x lagi. Nanti ini x-nya, ini bicara x. Saya punya garis bantu, gitu ya. Kalau x-nya 0, berapa y-nya? Halo? Kalau x-nya 0, berapa y-nya? Atau fx-nya berapa? 2, Pak. 2. 2 plus 2. Kalau sekarang saya balik, y-nya 0, fx-nya 0, berapa x-nya? Halo? 1, Pak. 1? Betul? 0 sama dengan 2 min 2x. Ini saya pindahkan, itu ya. 2x sama dengan 2. X sama dengan 1. Maka saya tarik garis, itu ya. Maka yang namanya luas, ya kan fx itu peluang, dia menyatakan luas, itu yang ini. Terus yang lainnya yang mana nih? 0. Berarti ini. Ya, semua 0. Di titik 0, tadi nilai lompat. Jadi ini ada bolong. Lompat ke atas. Jadi kalau diminta menggambarkan fungsi tersebut, itu gambarnya seperti ini. Jadi yang warna biru ini, kita menyatakan nilai-nilai daripada si fungsi fx.
Oke ya. Jadi nanti kadang visual bisa membantu kita untuk menggambarkan. Nah, rata-ratanya tadi ada di sini rata sepertiga. Berarti bebannya lebih condong berat ke bawah, gitu, sebenarnya ke atas. Gitu. Dari nilai X. Baik, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Sebelum saya lanjutkan. Oke, kita coba bicara tentang yang namanya nilai harapan atau bahasa statistiknya ekspektasi. Itu akan terbagi menjadi ada yang namanya momen, ada yang namanya fungsi pembangkit momen. Nanti ada lagi yang namanya momen sentral. Jadi bicara momen ke K, itu simbolnya nanti seperti ini. Momen ke K. Sama dengan, ini simbol. Itu kita baca ekspektasi dari X pangkat K. Akan sama dengan integral minus T hingga sampai T hingga X pangkat K, lihat dalamnya, dikali Fx. Nah, dengan melihat rumus ini, kira-kira bicara momen itu dikaitkan dengan mu, dengan min, ini sama dengan M1. Betul nggak? Halo? Karena tadi mau menghitung min itu integral min T hingga K hingga X dikali Fx. Jadi X pangkat 1. Jadi mu itu sama dengan momen ke-1. Sedangkan variasi itu tidak lain adalah momen kedua. Karena ini X pangkat 2 dikurangi momen pertama saya kuadratkan. Nah, teman-teman di SMA lu pernah belajar bicara momen. Apa sih momen? Teman-teman kan sebagian dari fisika gitu ya, dari IPA gitu. Bukan sebagian, malah semuanya IPA ya. Nggak ada yang sosial di sini kan, IPA semua. Pernah belajar momen. Apa sih momen? Ada titik momen atau bicara momen. Jessica? Saron Gracia bisa bantu? Apa itu momen? Dalam konteks fisika? Sandy, pernah dengar pemaknaan momen dulu di SMA? Iya Pak. Bicara momen, bicara apa sih? Momen torsi yang saya ingat. Tapi nggak tahu juga sih. Nggak bisa fisika soalnya Pak. Oh nggak bisa? Ya kurang bisa fisika mah. Pusing. Jadi bicara momen itu bicara titik kesetimbangan. Gitu ya? Jadi kenapa titik kesetimbangan itu menggambarkan sebagai pusat? Gitu. Jadi keseimbangannya di mana nih? Oh di momen ke-1. Nanti momen kedua, ketiga, dan seterusnya itu akan menggambarkan bentuk-bentuk daripada pengembangan dari titik keseimbangan. Jadi teman-teman di statistik memanfaatkan pengembangan daripada momen untuk nanti bicara tentang pusat data, sebaran data. Jadi momen itu bahasa di fisikanya titik kesetimbangan. Jadi setimbang itu dia berimbang antara semua hal. Jadi ini titik kesetimbangan. Nah kemudian kalau tadi di dalam ini kita baca ekspektasi atau nilai harapan dari X pangkat K adalah integral min T hingga sampai T hingga
X pangkat K dikali F X dx. Ini momen ke K. Kalau di dalamnya saya ganti, saya nggak mau X pangkat K, tapi nanti maunya adalah E pangkat TX. Maka nanti ekspektasinya itu akan sama dengan integral min hingga pangkat hingga ke hingga. Halo, terdengar sekarang? Halo, terdengar? Mohon maaf. Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Tadi teman-teman lihat slide sampai yang mana? Yang masih yang fungsi pembangkit momen, Pak. Kalau ekspektasi daripada GX, udah masuk tadi? Belum, Pak. Tadi, tolong teman-teman juga lebih aktif ya. Saya berharap di kuliah terakhir ini teman-teman bisa lebih banyak diskusi sebetulnya gitu. Jadi kalau ada yang tidak dipahami, segera tanyakan, sehingga saya bisa tahu nanti gimana kesulitan teman-teman. Udah terlihat sekarang? Terlihat, Pak. Baik, kita coba kembangkan. Jadi si fungsi yang awalnya, ini saya hapus dulu. Jadi kita kembangkan. Jadi ekspektasi dalam bentuk umum itu seperti ini. Jadi nanti kalau ini masih mengandung X, saya buat misalkan hitung ekspektasi dari misalkan X kuadrat plus 2. Ini akan sama dengan jadi apa? Min hingga sampai dengan hingga X kuadrat plus 2 nanti Fx. Ya.
Nah, fx-nya ini fungsi peluang. Kalau gx nanti bisa fungsi matematis yang biasa. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Halo, ada pertanyaan? Bapak maaf Pak, itu tadi yang untuk yang ekspektasi E pangkat TX itu E-nya itu bilangan yang 2 koma itu Pak? Atau Yang mana bukan? Yang mana? Ini. iya, yang di atas yang pembangkit momen itu kan ekspektasi E pangkat TX. Di Iya. bawahnya kan dibilang bentuk umumnya ekspektasi GX. Nah, yang E pangkat TX itu maksudnya yang bilangan 2 koma itu bilangan Euler atau apa Iya, Pak E-nya? betul. Iya, betul. Nanti E-nya ini sama Oh, dengan 2,712828. Iya, betul. Oke, ini. Nanti oh iya. ini bilangan Euler. Iya, betul. Ya. Oke, terima Ada lagi kasih Pak. pertanyaan? Sama-sama. Jadi kita lihat di sini bahwa ekspektasi itu adalah momen. Bisa momen, bisa fungsi pembangkit momen, bisa bentuk yang lebih umum tadi. Min dan variasi itu bagian daripada momen. Nah, yang menarik, kalau saya berikan fungsi pembangkit momen, maka min itu adalah turunan pertama dengan mengganti T sama dengan 0. Kalau tadi diberikan fungsi densitas, gitu ya, mu itu sama dengan integral min hingga sampai T hingga X dikalikan fx dx. Ini kalau diberikan fungsi densitasnya. Tapi kalau diberikan nanti fungsi pembangkit momen, maka cara mencari mu itu adalah turunkan ini, kemudian ganti T-nya dengan sama dengan 0. Itu adalah mu. Sedangkan variansi yang tadi menggunakan integral x kuadrat dikali fx dikurangi dengan mu dikuadratkan, itu tidak lain, yang ini adalah turunan kedua. Ini sama dengan nanti ekspektasi daripada x kuadrat dikurangi ekspektasi daripada x ini saya kuadrat. Baik, ini contohnya. Kembali ke contoh yang tadi, yang fungsi return. Tolong tentukan fungsi pembangkit momennya. Coba selesaikan integral yang saya buat di depan. Berapa fungsi pembangkit momen? Kadang buat Deborah tadi nilai E itu tetap kita buat E saja. Kecuali kalau dia diminta menghitung nanti nilai peluangnya berapa, baru E-nya kita ganti dengan 2,7128 sekian. Tapi kalau misalkan dalam bentuk formula, itu jarang ganti jadi nilai angkanya, tapi tetap simbolnya E saja. Baik, tolong bantu selesaikan tuh sampai integral yang di bawah. Lihat yang ini. Bagaimana menyelesaikannya? Ada X dikalikan F pangkat Fx. Ini mau tidak mau menggunakan integral parsial. Ya, tolong dibuka lagi integral parsialnya. Ini saya belum sapa, ada beberapa. Ada Mela, gimana Mela bisa mengikuti? Bisa Pak, ini masih ngitung dulu. Kemudian di sini ada Sofia, bisa mengikuti Sofia? Ini lagi mencerna dulu, Pak.
masih menghitung. Oke, kemudian ada malah keluar ini dari 40 sekian 44 hingga 38. Itu sama gangguan sinyal juga. Ada yang dapat? Fungsi pembangkit momen. Jadi kalau saya minta tentukan MTX, ini artinya tentukan fungsi pembangkit momen dari X. Dapat berapa akhirnya? Eca, dapat? Belum Pak, masih dihitung Pak. Masih dihitung. Kalau bentuk yang pertama ini masih lebih mudah. Nah, ini masih bisa dihitung dengan bentuk-bentuk yang biasa. Tapi kalau sudah bentuk yang ini mau tidak mau menggunakan pendekatan integral parsial. Ada yang sudah dapat? Kalau integral parsial ada pemisalan, ada kesan U, mana DC-nya, nanti Anda cari DU-nya, cari V-nya, nanti baru selesaikan integral terakhir. Cuma kalau salah nanti dalam mengasumsikan U dan DC, nanti malah nggak ketemu hasilnya. Terus aja looping. Mas Zamgar, maaf. Ya. Jawabannya ini bukan Pak. Bentar. Jawabannya tuh X pangkat TX. Soalnya kan saya U-nya tuh X. Oke. Ya, terus pangkat TX tuh saya jadiin DV. Terus dapat jawabannya X. Bentar. Ya, X pangkat TX per T min pangkat TX per T kuadrat, Pak. Terus yang depannya yang integral 10 depannya saya dapatnya pangkat TX per T, tapi X-nya belum saya masukin, kan dimasukin X-nya 1 ya. Jadinya pangkat T per T tambah pangkat T per T lagi min pangkat T per T kuadrat. Oke, bandingkan dengan di slide, sama nggak nih? Ini juga sama, misalkan U-nya adalah X, ini U-nya X, kemudian DV-nya sama dengan ini. Saya cari DU, saya cari V. Ini untuk integral yang parsialnya. Oh, saya dari yang 1 plus T kuadrat, pakai saya salah hitung deh. Tapi yang depannya sama. Oke. Bisa ya, teman-teman ya. Jadi, ini mulai melihat bahwa ada pemanfaatan integral parsial di sini. Jadi mau tidak mau teman-teman harus mulai
coba memanfaatkan slide-slide yang sudah diberikan di kuliah sebelumnya. Ada pertanyaan lagi? Nah, nanti dari sini saya punya fungsi pembangkit momennya, tentukan berapa min-nya. Ini tergantung di soal. Kalau di soalnya diberikan nanti fungsi densitas, ini diberikan fungsi densitas, maka gampang. Mencari min adalah tinggal diintegralkan dari x fx. Tapi kalau saya berikan fungsi pembangkit momen, saya berikan ini, maka nanti untuk mencari min, jadi mu akan sama dengan, turunkan dulu, tapi nanti masukkan T sama dengan 0. Nanti hasilnya harus sama dengan menggunakan pendekatan integral. X kali fx. Ya, tolong dihitungkan itu berapa. Ini MT-nya. Nanti turunkan terhadap T. Jadi cari dulu nanti M aksen T. Ya, semua mengandung T ya. Ini ada T-nya, ada T kuadrat. Ini ada T kuadrat, ada T. Jadi turunkan jatuhan pertamanya berapa. Nanti ganti T-nya semua dengan 0. Tadi hasil perhitungan kita berapa tadi? Sepertiga ya? Ini hasil. Nanti harus sama ke sepertiga. Silakan dicoba oleh teman-teman. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Halo, ada pertanyaan? Sebelum saya harus break dulu, nanti lanjutkan siang. Halo, ada pertanyaan? Pak, saya mau bertanya, Pak. Boleh, gimana Eca? Saya masih bingung, Pak. Yang itu kan Devi sama dengan E pangkat TX dx. Terus buat ngubah jadi V-nya itu kenapa bisa 1 per T E pangkat TX ya, Pak? Di situ saya, Pak, kurang paham. Kalau saya punya DV sama dengan katakanlah nanti X dx, gitu ya. Maka untuk mendapatkan V ini saya integralkan kan? Jadi saya integralkan. Integral DV sama dengan V. Integral ini apa nih? X. Apa integralnya? Integral X dx. Setengah X kuadrat, Pak. Oke, setengah X kuadrat. Ini juga sama. Untuk mendapatkan V ini saya integralkan. Integral DV sama dengan V. Integral E pangkat TX sama dengan 1 per T E pangkat TX. Oke, Eca. Oh, iya, Pak. Sudah paham, Pak. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Oke, jadi untuk pagi ini saya akan break sampai di sini, gitu ya. Nanti siang kita lanjutkan lagi untuk menyelesaikan materinya. Sebetulnya tadinya saya ingin lebih cepat sebetulnya, gitu ya. Cuma kalau teman-teman kesulitan, buat saya sih mendingan lambat tapi dipahami ketimbang cepat nggak dipahami. Bahkan tadi malam ada teman Anda, Pak, yakin Pak selesai materi hari ini? Ya, saya mengatakan yakin gitu. Cuma dengan melihat seperti ini masih agak banyak ke bawah slide-nya. Kita lihat nanti lah, kalau memang nanti diperlukan, kita tambah 1 kali lagi. Jadi Senin depan Anda UAS ya. Siap. Materinya hanya aplikasi daripada limit, turunan, dan diferensial. Limit, turunan, dan integral. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, saya akan break dulu sampai dengan slide halaman 20. Nanti siang kita sambung lagi untuk bicara tentang fungsi peluang lainnya. Ini sebenarnya bisa ada 52, 53. 51 tentang peluang, 52 tentang penafsir parameter, 53 tentang perhitungan premi aktuaria. Udah oke lah, kita lihat aja nanti. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita stop dulu pertemuan pagi hari ini.
teman-teman mohon pahami, mohon direnungkan. Nanti saya akan kirim ke Anda materi tentang yang barusan saya ajarkan. Mohon jangan lupa isi daftar hadir, karena saya sudah buka linknya dari tadi malam, jadi teman-teman bisa isi daftar hadir. Baik, kalau begitu saya izin live dulu, sampai ketemu nanti siang jam 1. Sekali lagi terima kasih banyak ya semuanya. Ayo, Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam.